Shalom Bapak Ibu Gembala, saudara-saudari terkasih, dan teman-teman yang sedang menyaksikan pada malam hari ini. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sangat luar biasa ya. Nah, pada malam hari ini kita bersyukur kita boleh bertemu kembali. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat istimewa dan akan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dan teman-teman yang sedang menyaksikan. Dan pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Gembala serta teman-teman untuk membuka Alkitabnya di dalam Amsal pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Sekali lagi, Amsal pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-27. Kalau sudah dapat, kita akan membacakannya secara responsoria. Saya akan membacakannya pada ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih boleh membaca pada ayatnya yang genap. Amsal pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji mata. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada Hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu samakan. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari bisik-bisikku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi. yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan, berpakaian sundal dengan hati licik. Cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazar itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau, untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Bersama-sama, rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Amin. Baik, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar yang saya beri tema ialah hikmat sebagai senjata melawan godaan. Sekali lagi, hikmat sebagai senjata melawan godaan. Teman-teman yang terkasih, tentu saja kita hidup di dunia ini banyak sekali hal-hal yang dihadapkan kepada kita. Baik hal yang baik maupun hal yang buruk. Ada juga godaan-godaan yang baik maupun godaan-godaan yang buruk, teman-teman. Dalam Amsal pasal 7, kita menemukan kisah seorang pemuda yang tergoda oleh perempuan sundal. Pasal 7 ini akan menjadi peringatan bagi kita semua. Dalam pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, saya akan membacakannya. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu.
Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu. Dan tulislah itu pada loh hatimu. Pentingnya untuk berpegang pada perkataan dan perintah, maka kita akan hidup, teman-teman. Bahkan dikatakan, simpanlah ajaran dan didikan ini seperti biji matamu. Artinya, mata adalah pelita, tubuh dan bagian tubuh yang paling vital, serta sangat penting bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, siapapun pasti berusaha untuk menjaganya. Demikian halnya dengan ajaran dan didikan yang hendaknya harus dijaga dan dipelihara agar kita tidak salah dalam melangkah. Penting diingat bahwa godaan tidak selalu terlihat buruk, teman-teman. Terkadang godaan datang dengan cara yang tampak menarik dan menguntungkan. Namun kita harus selalu waspada dan berhati-hati. Amsal pasal 7 ayat 6 sampai ke 27 menjelaskan konsekuensi mengerikan dari mengikuti godaan. Pemuda dalam kisah ini terjerumus ke dalam dosa dan kehilangan banyak hal, termasuk kesehatannya, hartanya, dan bahkan nyawanya. Godaan dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa dan membawa kita jauh daripada Tuhan. Akibatnya, kita dapat kehilangan banyak hal berharga dalam hidup, seperti hubungan baik, karir, dan kebahagiaan. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah bersama-sama membahas bagaimana seperti apa perempuan sundal, karakteristiknya, dan juga apa yang diperbuat oleh perempuan-perempuan sundal ini. Kita perlu ingat kembali bahwa godaan perempuan jalang seperti madu dan manis di awal. Namun, di balik manisnya kata-kata itu, tersembunyi racun yang mematikan. Perempuan jalang seperti ini, seperti ular berbisa yang siap menggigit dan menjerumuskan mangsanya ke dalam kehancuran. Kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-21, ia merayu orang muda itu dan berbagai-bagai bujukan dengan kelicikan bibir ia menggodanya. Nah, kalau kita pada zaman sekarang ini, godaan tidak hanya sekedar berbicara tentang perempuan-perempuan sundal dan perempuan-perempuan jalang yang menggoda. Tetapi banyak bentuk-bentuk godaan, teman-teman. Saya beri contoh seperti godaan duniawi, yaitu seperti kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan hawa nafsu. Yang terkadang orang lebih sibuk memikirkan bagaimana mendapatkan kekayaan yang ada di dunia, kekuasaan, dan menganggap bahwa kekuasaan dan uang adalah segala-galanya. Kemudian ada godaan emosional. Nah, godaan emosional ini berupa kemarahan, kecemburuan, ketakutan, dan kesombongan. Baik secara langsung, sadar atau tidak sadar, orang-orang akan melakukan hal ini. Nah, godaan-godaan ini ada di bawah pola pikir kita, di bawah kesadaran kita, teman-teman. Terkadang bisa secara langsung keluar tanpa kita sadari. Kemudian ada juga nih godaan rohani, yaitu mulai dari keraguan iman, dosa, pengaruh negatif, dan ketidaktaatan. Nah, jadi teman-teman harus tetap berhati-hati dalam godaan-godaan yang ada di hadapan kita. Baik yang kita sadar maupun tidak kita sadar, kita harus tetap berjaga-jaga. Hikmat Tuhan membantu kita melihat godaan yang jelas, membuat keputusan yang benar, dan menolak godaan. Pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima, memberikan peringatan dan mengindahkan nasihat supaya tidak jatuh dalam lubang keberdosaan. Bahkan peringatan ini diulangi pada ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk melawan dan menghindari godaan tersebut? Saya akan membagikan 3 poin utama. Yang pertama ialah
pegang teguh firman Tuhan dan perintahnya. Kita telah baca pada ayatnya yang pertama sampai kedua, menekankan pentingnya memperhatikan dan menyimpan perkataan Tuhan dalam hati. Jadikan Alkitab sebagai pedoman hidup, sebagai sumber hikmat dalam menghadapi godaan. Mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menyimpan ajaran orang tua, orang yang lebih tua, guru, bahkan pengajar-pengajarmu. Seperti biji mata yang berharga seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi teman-teman, jangan pernah bosan untuk terus membaca kebenaran firman Tuhan. Karena dari firman Tuhanlah kita memperoleh hikmat, memperoleh pengetahuan. Jadi jangan menganggap pengetahuan diperoleh dengan cara membaca buku, itu benar. Tapi didukung oleh kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua, carilah hikmat sejati. Itu terdapat pada ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. Ayat yang ketiga ini mendorong kita untuk mengikat hikmat pada jari dan menuliskannya pada loh hati. Hikmat sejati berasal dari Tuhan dan dapat diperoleh melalui doa, pembacaan Alkitab, dan perenungan. Kemudian pada ayatnya yang keempat, yaitu mengajak kita untuk mengakui hikmat sebagai saudara dan memperlakukan pengertian sebagai sanak. Hikmat harus menjadi bagian atau sentral pusat dari kehidupan kita. Jadi teman-teman, kita diingatkan bahwa kita harus memperlakukan pengajaran, hikmat, dan pengertian ini sebagai saudara kita. Istilahnya tidak pernah lepas dari hidup kita dan tidak akan pernah lepas karena kita sudah menganggapnya sebagai saudara. Hubungan saudara tidak akan pernah lepas dan tidak akan pernah diputuskan. Demikian juga Salomo mengajarkan kita untuk memperlakukan pengertian ini sebagai sanak dan saudara kita. Selain pegang teguh firman Tuhan dan mencari hikmat sejati, pada poin yang ketiga ialah menghindari pergaulan yang buruk. Nah, pada ayatnya yang kelima, memperingatkan kita untuk menjauhi perempuan jalang dan perempuan asing yang licin perkataannya. Pergaulan yang buruk dapat membawa pengaruh negatif yang menjerumuskan kita ke dalam godaan. Carilah pergaulan yang positif dan membangun, yaitu dengan orang-orang yang mendorong kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Alihkan perhatian pada hal-hal yang positif dan membangun. Ketika teman-teman dihadapkan pada godaan yang negatif, jangan berfokus pada masalahnya, jangan berfokus pada godaan itu, tapi mari dialihkan. Agar kita tahu ternyata kita bisa bebas, bisa lepas dari godaan-godaan tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi, godaan tidak hanya pada perempuan-perempuan, tapi godaan duniawi, godaan emosional, dan godaan rohani. Kesimpulannya, godaan akan selalu ada dan berbahaya. Tetapi kita dapat mengatasinya dengan hikmat Tuhan melalui firman Tuhan, doa, dan perenungan. Tetap dengarkan dan terapkan setiap nasihat, teguran, dan perintah yang diperoleh dari orang tua, orang yang lebih tua, guru, dan pengajar-pengajar, serta berpegang teguh pada iman dan ketaatan kepada Tuhan. Dan hiduplah dalam berkat dan kemuliaannya. Tetap carilah hikmat sejati dan hindari pergaulan yang buruk untuk kehidupan yang lebih baik. 3 poin utama tadi mengingatkan kita untuk tetap berhati-hati dan berjaga-jaga, dan jadikanlah hikmat sebagai senjata dalam melawan godaan. Sekali lagi, dan jadikan hikmat sebagai senjata melawan godaan. Jangan gunakan kemampuan sendiri, teman-teman. Baik, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan, kiranya diberkati dan terus berwaspada sebab kejahatan ada di mana-mana. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang dapat mengubahkan hidup kami. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat kami
terapkan dalam keseharian kami. Ajarilah kami Tuhan untuk menjadikan hikmat-Mu sebagai alat untuk melawan setiap godaan, baik itu godaan duniawi, godaan rohani, dan apapun godaan-godaan yang akan dihadapkan di hadapan kami Bapa. Kami mohon Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk melewati semuanya. Kami tidak mau berjalan sendiri, tapi kami mau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajari teman-teman hamba-Mu Tuhan yang sedang menyaksikannya pada malam hari ini, kiranya mereka diberkati dan diubahkan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom teman-teman, sampai ketemu lagi.